وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يحصى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Jumadil Ula 1443 kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatih, dan kita masih membahas pada huruf alif, yaitu pada hadis 431. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Ida apabila dubigha disamak jildu kulit al-mayyitati bangkai, boleh juga dibaca al-mayyitati, fahasbuhu maka cukuplah bagi kulit tadi, falyuntafa' maka hendaklah dimanfaatkan bihi dengan kulit tersebut. Hadis ini memang mursal tetapi derajatnya sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua perkara. Pertama, bahwasanya bangkai itu najis. Maka kulit bangkai tidak boleh langsung dipakai. Caranya boleh dipakai gimana? Disamak terlebih dahulu. Disamak itu maksudnya gimana? Dihilangkan lekat-lekat yang ada pada kulit tersebut. Gajihnya yang nempel pada kulit tadi, ya, yang liket-liket itu, dihilangkan. Kalau zaman dulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara bil qarab, dengan daun salam. Tetapi tidak harus dengan salam, dengan daun salam. Ya. Dengan apapun juga, yang penting menghilangkan lekat-lekatnya tersebut, maka itu sudah cukup. Ya. Tentang daun salam itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita cari. Nah, ini beliau mengatakan yutahhiruhal ma' wal qara. Mensucikan kulit bangkai itu air dan daun salam. Cara membersihkannya dengan daun salam. Kemudian di sini Nabi mengatakan jildul maitah, kulit bangkai. Bangkai apa ini? Kita orang Indonesia mazhabnya rata-rata Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i mengatakan semua kulit bangkai, apapun juga. Selain dua saja, babi sama anjing, tetap tidak bisa suci dengan sebab disamak. Baik itu hewan yang bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan. Misalnya kambing, kan bisa dimakan itu. Kalau bangkai, maka silahkan dibuang dagingnya, tapi manfaatkan kulitnya. Boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan artinya dipakai. Kalau dimakan nggak boleh. Pakai untuk sajadah dan sebagainya. Kulit singa, nggak ada masalah. Yang penting disamak. Kulit ular, nggak apa-apa. Yang penting disamak. Kemudian dibuat dompet, setut, dan sebagainya, boleh. Maka di sini Nabi mengizinkan falyuntafa' bih, hendaklah dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan hadis yang melarang memanfaatkan kulit? Fala tantafi'u. Janganlah kalian itu memanfaatkan sedikit pun dari kulit bangkai. Hadisnya sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud maupun yang lainnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kataba ila Juhaina, menulis surat kepada suku Juhaina qabla mautihi bisyahrin, sebelum Nabi wafat, 1 bulan sebelum wafat beliau. Jadi akhir hayat beliau ini. Alla tantafi'u minal maitah bi'ihabin. Jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai bi'ihabin wala asobin. Baik itu kulitnya maupun asopnya. Asop itu saya nggak tahu apakah uratnya atau apa. Nah, di sini Syekh Albani katakan derajatnya sahih. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ini hadisnya kan melarang mengambil manfaat. Dan ini di akhir hayat Nabi, 1 bulan sebelum Nabi wafat. Nah, maka jawabnya adalah bahwa inilah pendapat mazhab Hambali. Dulu Imam Ahmad berpendapat kulit bangkai tidak boleh diambil manfaatnya. Kenapa? Hadis yang terakhir yang terpakai. Ini sebelum wafatnya Nabi, berarti ini yang terpakai. Tetapi kemudian Imam Ahmad meninggalkan hadis ini
Karena hadis ini ternyata muttarib. Muttarib itu goncang. Goncang itu termasuk hadis yang dhaif. Jadi sanadnya nggak jelas. Kadang begini, kadang begitu. Itu namanya muttarib. Nah, maka ringkasnya saja, hadis ini meskipun sahih menurut sebagian ulama, tetapi dhaif menurut sebagian yang lain, sehingga yang kita pakai yang sahih saja, yaitu hadis yang menunjukkan bolehnya menggunakan kulit bangkai kalau sudah disanam. Hadis berikutnya, idza dakhala apabila masuk ahadukum salah satu kalian al-masjid ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalliya sehingga dia salat rakaataini, 2 rakaat. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini 2 rakaat namanya salat napa? Tahiyatul masjid. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi melarang, jangan duduk. Sementara dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hendaklah sholat dulu sebelum duduk. Ada larangan, ada perintah. Ini saling menguatkan. Maka hukumnya apa? Wajib. Tetapi mayoritas para ulama berpendapat, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke Isra Mi'raj, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan kewajibannya adalah salat 5 waktu. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan diubah perkataan ini. Nah, berarti tidak ada yang wajib selain salat 5 waktu tersebut. Lain-lainnya itu semuanya salat adalah sunnah. Kalaupun ada yang wajib itu hanya fardu kifayah. 433. Idza dakhala apabila masuk ahadukum salah satu kalian al-masjid ke masjid, falyusallim 'alan nabi. Hendaklah dia mengucapkan salam kepada nabi, yaitu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu 'alan nabi. Waliyaqul, dan hendaklah mengucapkan Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untuk saya abwaab rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, keluar dari masjid, falyusallim 'alan nabi. Hendaklah ucapkan lagi salam kepada Nabi. Wal yaqul, hendaklah mengucapkan juga Allahumma asimni, ya Allah jagalah saya minasyaitan, dari setan. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Wa sahha fi akhirih, dan sahih juga di akhir hadis, Allahumma ya Allah inni as'aluka min fadlik. Saya meminta kepada engkau dari karunia-Mu. Maksudnya ketika keluar dari masjid, sahih juga setelah salam kepada Nabi, tidak membaca Allahumma simni minasyaitan, tapi membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Inilah adab keluar dan masuk masjid. 2 yang dilakukan. Salam kepada Nabi, kemudian doa. Nah, doa ketika keluar dari masjid, ya Allah jagalah saya dari setan. Kenapa? Karena kalau kita sedang berada di masjid, ini tempat mulia, biasanya pikiran-pikiran setan tidak muncul. Karena orang biasanya kualat nih, khawatir kualat kalau berada di masjid kemudian berbuat maksiat. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, nah setannya kemudian merumpul lagi, dia akan mengganggu. Maka kalau kita tidak dijaga oleh Allah dari setan, bisa-bisa kita terganggu oleh setan. Maka pas sekali kalau doanya, Allahumma asimni minasyaitan. Karena itu sunnah ini mari kita hidupkan. Kalau tadi kita masuk masjid sudah doa, alhamdulillah. Nah, kalau belum nanti prakteknya pas keluar. Assalamu ala nabi, kemudian Allahumma asimni minasyaiton. Coba kita baca bersama-sama. Salam, kemudian Allahumma asimni. Assalamu ala nabi, Allahumma asimni minasyaiton. Fungsinya kita salam kepada Nabi apa? Allah akan memberikan salam kepada kita 10 kali. Sebagaimana hadis yang sudah kita tampilkan dulu, tidak usah ditampilkan lagi. Berikutnya, 434. Idza apabila dakhala masuk ahadukum salah satu kalian ilal qaum, kepada suatu kaum, fa'usi'alahu, lalu diluaskan untuk dia. Falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, dia itu adalah karamatun, kemuliaan, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya dari Allah kemuliaan itu. Akramahu biha, memuliakan dia dengan kemuliaan tadi, akhuhul muslim, saudaranya yang muslim. Fa illam yusa'lahu, tetapi kalau tidak dilonggarkan untuk dia, falyangdur, maka hendaklah dia melihat ausa'aha makanan, paling luasnya tempat.
falyajlis fihi, maka hendaklah dia duduk pada tempat yang luas tadi. Hadis derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan adab bermajelis. Kalau kita datang ke suatu majelis, kemudian orang-orang mempersilahkan kita, monggo-monggo duduk di sini. Nah, diluaskan untuk kita. Hendaklah kita terima penghormatan tersebut. Jadi penghormatan itu seyogyanya diterima, jangan ditolak. Kita lagi lelah, ada teman kita yang tukang pijat menawarkan pijat, jangan ditolak. Alhamdulillah, engkau telah memuliakan saya, jazakumullah khairan, silahkan pijat, saya memang lelah. Enggak ada masalah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini saya tulis saking pentingnya, la yaruddul ikram illa himar. Tidak menolak penghormatan kecuali keledai. Maksudnya apa? Bodoh kalau orang itu menolak penghormatan. Dihormati kok tidak mau. Itu sumbernya padahal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan orang itu untuk menghormati kita. Seolah-olah kita menolak penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seyogyanya. Termasuk juga dikasih hadiah. Hendaklah, Pak, diterima. Karena hadiah itu termasuk karamatun minallah. Satu karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini laptop ini karamah dari Allah ya. Karena tiba-tiba ada seorang ibu menawarkan kepada saya, Ustaz, kalau butuh laptop hubungi saya. Oh nggih, saya butuh. Karena laptopnya yang lalu sudah lambat. Padahal untuk ngajar kadang-kadang hang di tengah jalan. Nah, akhirnya dikirimi laptop. Nah, saya tidak menolak. Alhamdulillah. Tapi ini wakaf, Pak. Sudah saya tulisi wakaf. Nanti kalau suatu saat ketahuan saya menjual, saya diingatkan. Barang wakaf tidak boleh apa? Dijual. Karena ini harganya mahal. Saya nggak tahu harganya berapa. Cuman saya tanya teman saya yang pakar laptop, ini harganya berapa? Kata dia, wallahu alam, saya nggak ngerti. Ini kira-kira 15 juta nih. Nah, 15 juta kan boleh saja kalau seandainya saya jual, kemudian saya beli laptop yang 5 jutaan, saya masih sisa duit 10 juta, bisa untuk nikah lagi nanti. Nah, itu kalau tidak amanah begitu. Nah, maka saya tulisi wakaf ini supaya amanah, supaya semuanya tahu ini bukan milik saya. Saya kembali ke sini. Kalau kita datang ternyata tidak ada yang meluaskan, maka hendaklah kita lihat tempat yang paling luas, kemudian kita duduk. Kalau yang paling luas adalah di belakang, nah kita duduk di belakang. Jadi orang datang terlambat itu jangan sombong. Sombongnya gimana? Harus di depan, melangkai yang lain-lain. Nah, nggak pantas begitu. Terlambat ya sudah di belakang-belakang. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang luas itu adalah yang baik dalam majelis yang kita duduk padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Awsa'uha." Khairul majalis, sebaik-baik majelis itu awsa'uha, yang paling luas. Hadis riwayat Ahmad sahih. Karena kalau majelisnya luas, enak kita duduknya tidak terganggu. Tapi kalau terdesak-desak, apalagi bau sebelahnya mengganggu, ya mungkin bau rokok kah, mungkin bau keringatan kah, nah ini jadi tidak khusyuk kita bermajelis. Kita lanjutkan 435. Idza apabila dakhala masuk ahadukum, salah satu kalian, ala akhihi muslim, kepada saudaranya sesama muslim. Fa'at'amahu, lalu dia memberi makan kepadanya, min ta'amihi, dari makanannya, falyakul, maka hendaklah dia makan. Wala yas'al anhu, dan janganlah bertanya tentang makanan tadi, ya. Ini makanannya dari mana, halal atau tidak, jangan ditanya. Wa in saqahu, dan jika dia memberikan minum kepadanya, min syarabihi, dari minumannya, falyashrab, maka hendaklah dia minum. Wala yas'al anhu, dan janganlah bertanya tentang minuman tersebut. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi ini adab bertamu. Seperti sekarang ini saya bertamu kepada panjenengan. Dikasih hidangan. Adabnya apa? Dua. Kalau itu makanan, hendaklah dimakan. Kalau itu minuman, hendaklah diminum. Yang kedua, adab yang kedua, jangan bertanya ini sumbernya dari mana. Kenapa? Karena kalau kita bertanya, itu seolah-olah kita sudah suudzon. Suudzon kepada teman kita yang menghidangkan bahwa harta dia harta yang haram. Ini dari mana ini? Nah, tidak boleh begitu. Adapun kalau kita datang ke rumah makan, kemudian kita bertanya, ini ayamnya menyembelih di mana? Nggak ada masalah. Karena banyak orang yang rumah makan itu ternyata tidak menyembelih sendiri, tapi cuma ambil dari pasar. Nah, di pasar itu dia nggak ngerti apakah itu sembelihan betul-betul, ataukah itu ternyata bangkai. Nah, maka Habib Umar pernah datang ke satu rumah makan, di situ ada ayam. Nah, dia bertanya, ini menyembelihnya di mana?
Nah, maka petugas dapurnya mengatakan, kami nggak tahu, kami beli dari pasar. Nah, maka Habib Umar mengatakan, kalau begitu saya tidak pesan ayamnya. Ayamnya tidak dimakan oleh beliau. Kalau beliau tahu yang namanya menyembelih adalah orang-orang di situ, beliau mau, karena orang-orangnya adalah orang-orang Muslim. Tapi kalau orang pasar nggak jelas. Nah, maka seperti itu tidak termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu dalam Islam suudzon adalah dilarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akdzabul hadis. Iyyakum wadzon, hindarilah persangkaan buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena persangkaan buruk itu dusta, perkataan yang paling dusta. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Menyangka buruk saja itu dilarang. Apalagi menuduh yang buruk, lebih dahsyat itu. Maka kemarin ada tuduhan seorang ustadz katanya memperkosa anak TK. Ini bukan yang 12 orang itu, bukan ya. Lain lagi. Nah, maka tuduhan seperti itu semestinya kita sebagai orang muslim cukup bagi kita kalam Allah dalam surah An-Nur. Allah mengatakan walaula is-sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Dusta omongan seperti itu enggak mungkin. Apakah kita rela kalau ucapan tersebut dinisbatkan kepada kita, yaitu kita melakukannya? Kalau kita tidak rela, kenapa kita rela untuk orang lain? Sama juga, tidak boleh seperti itu. 436. Idza dakhala, apabila masuk ar-rajulu seseorang baitahu ke rumahnya, fadzakara ismallahi ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah Ta'ala, bismillah, hina yadkhul, ketika masuk, wa hina yat'am, dan ketika makan, qala syaitan, maka setan mengatakan, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, wahai teman-temanku, wala asya'a, dan tidak ada makan malam hahuna, di rumah ini. Wa in dakhala, tetapi kalau dia masuk rumah, falam yadhkur ismallah, lalu tidak menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika masuk rumah, qala syaitan, setan berkata kepada sahabatnya, adraktum, kalian mendapati al-mabita, tempat bermalam. Wa illam yadhkur ismallah, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah, inda mat'amih, ketika makannya, qala, setan mengatakan lagi, adraktumul mabit, kalian selain mendapatkan tempat bermalam, wal asya, juga mendapatkan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kalau masuk rumah membaca apa? Bismillah. Jadi buka pintu ini Bismillah. Nih, masuk. Seperti makan juga ya. Kita taruhkan tangan kita ke makanan itu Bismillah. Nah, baru dimakan. Karena itu ucapan Bismillah ketika masuk rumah ini mestinya dibiasakan. Kalau belum terbiasa dan sering lupa, bisa ditulis di depan pintu Bismillah. Seandainya tidak Bismillah, tapi mengucapkan salam, menurut saya wallahu alam sudah cukup. Karena di sini fadzakara rasmallah, menyebut nama Allah. Dan assalam itu termasuk apa? Nama Allah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna salam ismun min asma'illah. Assalam itu salah satu nama Allah. Fa'afshuhu bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muqaili sahih. Nah, maka kalau kita tidak membaca bismillah, tetapi assalamualaikum, itu sudah cukup termasuk menyebut nama Allah. Tapi paling bagus sebelum salam kita mengucapkan bismillah. Karena di sini digabungkan antara yadkhul dengan yat'am. Masuk dan makan. Kalau makan kita membaca bismillah, berarti masuk pun membaca bismillah. Nah, maka prakteknya pegang gagang pintu itu bismillah. Begitu kita buka, assalamualaikum. Dua ucapan yang semestinya kita ucapkan ketika setiap masuk rumah. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa setan itu menghadiri kondisi kita. Kita makan, dia hadir. Mohon maaf, hubungan intim, dia hadir. Semua kondisi dihadiri oleh setan. Inna syaitana yahduru ahadakum. Sesungguhnya setan itu menghadiri masing-masing kalian. Inda kulli syai'. Dalam segala sesuatu min sya'ni, dari urusan dia. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai juga menghadiri ketika dia makan. Sehingga kalau ada suapan yang jatuh, kita disuruh menyingkirkan kotorannya, kemudian kita makan, jangan kita biarkan untuk setan. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim.
Nah, karena itu supaya kita aman dari setan, segala sesuatu perlu dibacai bismillah. Hubungan intim supaya setan tidak nimbrung itu adalah kita membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya itu. 437. Idza dakhala apabila masuk al-ashru 10, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Wa arada dan hendak ahadukum salah satu kalian ayyudhhiya untuk kurban Idul Adha. Fala yamassa maka janganlah dia potong min sya'rihi dari bulu-bulunya, bulu tubuhnya. Wala min basyarihi tidak pula dari kulitnya atau kukunya syai'an sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, adab bagi orang yang akan kurban Idul Adha. Bahwa dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong kumis, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cabut bulu ketiak, pokoknya semua bulu dalam tubuhnya. Termasuk tidak boleh khitan, karena basyar ini artinya kulit. Dan kuku termasuk kulit. Nah, khitan itu kan juga kulit yang dipotong. Nah, maka khitan itu jangan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila orangnya ingin apa? Berkorban Idul Adha. Yang tidak berkorban nggak ada masalah. Misalnya saya sebagai bapak, saya kurban. Istri saya nggak kurban, maka dia potong kuku, nggak apa-apa. Anak-anak saya potong kuku, nggak apa-apa. Yang dilarang ini hanya orang yang akan berkorban. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita nanti ketika sudah kurban Idul Adha, semua anggota tubuh kita ini diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, sehingga biarkan kukunya tumbuh dulu. Nanti begitu kita sudah mengorbankan korban kita, maka ada jaminan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semua anggota tubuh kita diselamatkan dari api neraka. Karena itu para ulama fikih mengatakan, kalau engkau korbannya 2 ekor korban, ini jangan potong kuku kecuali 2 korbannya sudah selesai. Misalnya kita korbannya 2 hari, tanggal 10 korban, tanggal 11 korban. Berarti potong kukunya setelah korban yang kedua selesai. Tanggal 10 korban, jangan potong kuku dulu. Kenapa? Masih ada korbannya yang belum dia selesaikan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa korban Idul Adha hukumnya tidak wajib. Karena di sini Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayyudhhiya. Seseorang ingin korban. Kata-kata ingin ini menunjukkan bahwa korban tidak wajib. Karena kalau wajib tidak boleh disebutkan dengan kata-kata ingin. Ya. Siapa yang ingin silahkan, yang tidak silahkan. Nah, itu berarti tidak wajib. Karena itu mayoritas ulama berpendapat korban Idul Adha hukumnya sunnah. Adapun hadis yang menunjukkan wajib itu tidak sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang ada sebagian kecil ulama berpendapat wajib, yaitu Imam Laits bin Sa'ad, ya, wajib bagi yang mampu. 438. Idza apabila dakhala masuk ahlul jannati penghuni jannah, al jannata ke dalam jannah. Wa ahlun nari dan penghuni neraka, an-nara ke dalam neraka, nada munadin, menyerulah seorang penyeru. Ya ahlal jannah, wahai ahli jannah, inna lakum, sesungguhnya bagi kalian, indallahi di hadapan Allah, mau'ida, ada perjanjian. Yuridu yang Allah ingin ayyunjizakumuhu, bahwa dia menepati kepada kalian akan janji tadi. Fayaquluna, maka mereka menjawab, wa ma huwa, apa itu? Janji itu apa? Alam yuthaqqilillah, bukankah Allah sudah memberatkan mawazinana, timbangan-timbangan kita, maksudnya timbangan amal baik. Wa yubayyid wujuhana, dan memutihkan wajah-wajah kami. Ini yang disebutkan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa yudkhilana al-jannah, wa yudkhilna al-jannah, dan Allah sudah memasukkan kita ke dalam jannah. Wa yunjina, dan Allah sudah menyelamatkan kita minan nari, dari neraka. Fayakshifu, maka Allah pun membuka al-hijaba, hijabnya. Fayangduruna ilaih, maka mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawallahi, maka demi Allah, ma'atahumullah, tidaklah Allah memberi mereka syai'an, sesuatu, ahabba ilaihim, yang lebih mereka sukai, minan nazar, daripada melihat ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wala aqarra, dan tidak pula yang lebih menyejukkan li'ayunihim, terhadap mata-mata mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang terbesar di dalam jannah
adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nazar ilaih, melihat kepada Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan melihat kepada wajah Allah. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengatakan Allah itu bisa dilihat yaitu di akhirat nanti. Karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Pertama pada surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Allah, mereka melihat. Jelas sekali ya, melihat kepada Allah. Yang kedua, Allah sebutkan pada surah Al-Mutaffifin, la mahjubun. Ayat 15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu dari Rabb mereka pada hari itu, yaitu di akhirat, sungguh terhalang, maksudnya tidak bisa melihat. Ini orang-orang kafir. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang-orang kafir dihukum tidak bisa melihat Allah, berarti ada yang sebaliknya. Orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fikihnya Imam Syafi'i sangat kuat sekali. Dari ayat ini beliau ambil kesimpulan berarti Allah bisa terlihat. Adapun dalam hadis Nabi SAW kita temukan satu hadis yang menunjukkan bahwa nanti melihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat sesuai tingkatannya kita dalam jannah. Wa akramuhum. Nulisnya salah ini. Wa akramuhum. Inna adnal jannah ahlil jannah manzilah. Ahli jannah yang paling rendah kedudukannya orang yang melihat kepada jannah-jannahnya dan istri-istrinya dan kenikmatan-kenikmatannya dan pembantu-pembantunya dan tempat-tempat tidurnya sejauh perjalanan 1000 tahun. Artinya sangat luas sekali jannahnya. Wa akramuhum 'alallah, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, may yanzuru ila wajhil karim, yang bisa melihat kepada wajahnya Allah yang mulia, ghudwatan wa 'ashiyatan, pada setiap pagi dan sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi, tapi memang saya jujur derajatnya hadis ini apa? Dhaif. Tapi yang namanya hadis dhaif itu tidak selalu salah, bisa saja isinya benar, oke? Maka nanti kita tunggu saja dan mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pagi sore. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau memang Allah bisa terlihat, kenapa di dunia ini kok belum bisa terlihat? Nah, itu sebabnya karena di sini fayakshiful hijab. Karena besok itu Allah menyingkap hijabnya. Hijabnya apa? Dalam hadis yang lain disebutkan hijabuhun nur. Hijabnya Allah adalah sinar. Dalam hadis yang lain disebutkan juga wama bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhi. Yang menghalangi kaum untuk melihat kepada Allah adalah adanya selendang kesombongan pada wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam Jannatul Adn. Jadi ada hijab yang disebut ridaul kibr, selendang kesombongan. Sombong itu sifat bagus untuk Allah, tapi sifat jelek untuk manusia. Kenapa? Manusia itu lemah, ngapain sombong? Apa yang disombongkan? Gak berhak sombong. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memang beliau itu berhak, dan kesombongan bagi Allah bukan suatu kekurangan, tapi justru adalah suatu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan 439. Idza dakhala, apabila masuk ahlul jannatil jannah, penghuni jannah ke dalam jannah, wa ahlun narin nar, dan ahli neraka ke dalam neraka, yuja'u, didatangkan bil mauti, kematian. Ka'annahu, seolah-olah kematian itu kabsyun, kambing gibas jantan, amlah, yang berbulu putih. Fayuqafu, lalu dia itu dihentikan bainal jannah wan nar, di antara jannah dan neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan di atas sirat. Dalam hadis yang lain disebutkan di atas sur. Sur itu pagar. Fayuqalu, maka dikatakan ya ahlal jannah, wa ahli jannah, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenali si mati ini? Fayashra'ibun, maka mereka melongok. Fayangdzurun, maka mereka melihat. Wa yaqulun, dan mereka menjawab, na'am, ya, hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum, dan masing-masing mereka qad ra'ahu, pernah melihat kematian tersebut. Tsumma yunadi, kemudian panggil lagi. Atau yunada ya, karena tadi yuqal berarti yunada.
Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian itu mengenali ini? Fayashra'ibun, maka mereka melongok, fayanzurun, mereka melihat, fayaqulun, mereka menjawab, na'am hadzal maut. Ya, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, masing-masing mereka sudah melihat kematian. Nah, saya nggak tahu melihat kematiannya ini kapan ini. Mungkin pas kita sakaratul maut itu. Ketika kita didatangi kematian, kemudian nyawa kita keluar, mungkin pada waktu itu, wallahu a'lam. Fayu'maru, lalu diperintahkan bihi terhadapnya, fayudbah, maka dia disembelih. Disembelihnya di mana? Ya tadi, di atas jembatan Sirat, di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni jannah, khuludun, kekal, wala maut, tidak ada mati lagi. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun, kekal, wala maut, tidak ada mati lagi, karena matinya sudah disembelih. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa mati itu adalah satu makhluk yang ada wujudnya, tapi kita tidak bisa melihat sekarang. Nah, nanti di akhirat masing-masing kita bisa melihatnya. Didatangkan oleh Allah dalam bentuk seperti kambing gibas jantan, warnanya putih. Amlah itu ada yang mengartikan putih, ada yang mengartikan rata-ratanya putih, tapi ada hitam sedikit pada bulunya. Nah, kita pakai terjemah yang gampang saja, amlah putih. Nah, maka setelah mati disembelih, berarti yang ada kekal di jannah, kekal di neraka. Karena itu sebagian orang jadi salah paham. Katanya tidak ada ex neraka. Kalau sudah surga ya surga tok, neraka ya neraka tok. Itu gara-gara membaca hadis ini, tapi tidak membaca hadis yang lain. Jadi sesat. Padahal hadis yang lain sudah sering kita tampilkan, ada ahli neraka yang masuk neraka dalam keadaan sementara. Karena dosa-dosa mereka. Karena itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa surga dan neraka tidak ada habisnya. Pendapat yang mengatakan neraka itu ada fananya, ada habisnya, pendapat yang salah dan sesat. Itu bukan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan diikuti. Dalilnya neraka dan jannah kekal apa? Ya ini, khuludun, kekal. Kekal itu berarti nggak ada habisnya. Jadi yang di neraka ya di neraka terus, orang-orang kafir ya. Orang-orang berimannya sudah diangkat ke surga. Nah, setelah itu baru disembelih kematian ini. Nah, maka alhamdulillah kalau kita sebagai muslim, insya Allah kita semuanya masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 440. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni jannah sudah masuk jannah, yaqulullahu azza wa jalla, Allah bertanya, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Fa azidukum, lalu saya tambahkan pada kalian. Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana, wahai Rabb kami, wama, dan apakah, fauqa, yang di atas, ma'ataitana, apa yang kau beri pada kami. Fayaqul, maka Allah jawab, ridwani akbar, ridhoku itu lebih besar, yaitu lebih besar dari semua kenikmatan yang ada dalam jannah. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Ridho Allah maksudnya adalah Allah berikan ridhonya sehingga tidak akan murka selama-lamanya. Kalau tidak murka selama-lamanya, berarti kekal di dalam surga. Tapi kalau Allah belum berikan ridhonya, itu belum tentu kita kekal di surga. Karena suatu hari nanti kalau Allah murka, ya sudah. Surganya diambil, semuanya diusir dari surga, itu haknya Allah. Tapi Allah katakan, saya kasih ridho. Sehingga tidak akan dikeluarkan dari jannah lagi setelah itu.